Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna syahidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupas mengenai daripada peringatan terhadap pecandu narkoba, karena di kalangan generasi muda sekarang ini sudah banyak mengkonsumsi hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh manusia. Sudah banyak di antara manusia yang melaksanakan hal yang demikian. Ini akibat buruk dari gejala-gejala yang telah banyak menjadikan manusia-manusia yang tidak sepatutnya ia lakukan sudah banyak di kalangan para generasi muda, menjadikan suatu ini adalah yang terhebat merasa pada dirinya sehingga ia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya memberikan yang terbaik kepada orang-orang yang sangat dekat kepada kita. Bukan berarti kita memberikan contoh yang kurang baik di hadapan mereka. Khamar adalah segala macam minuman yang memabukkan, segala macam yang membuat manusia hilang akal, segala macam minuman yang membuat manusia ini seakan-akan merasa pada dirinya terhebat dan teragung daripada manusia-manusia yang lain, dan sehingga ini akan menjadikan faktor pada dirinya tidak menyadari bahwasanya pada dirinya sendiri itulah terkena daripada rayuan-rayuan syaitan laknatullah. Kaum muslimin, para pemirsa yang berbahagia, maka ada dikatakan di sini larangan-larangan minuman khamar. Di dalam sebuah hadis mengatakan, man sariba khamr wa kharaj nurun imana min khawjufih. Sesiapa yang meminum khamar, maka keluar cahaya iman pada lubuk hatinya yang sangat dalam. Maka ini kita di kalangan pada generasi muda yang akan datang, untuk kita tekankan agar hendaknya kita senantiasa selalu banyak bermawas diri dalam menyikapi dalam kehidupan, yang mana dalam kehidupan ini banyak terlontar yang tidak dapat kita terpikirkan pada diri kita. Kita harus bisa untuk mengenal pada diri kita sendiri, supaya kita tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita. Apa akibat buruk daripada perbuatan khamar ini? Yakni yang pertama, membahayakan keimanan dan keikhlasan hati kita dalam kehidupan. Tidak ada rasa ikhlas lagi. Selalu berbuat ingin kita menjadikan orang yang dikenal, sehingga keikhlasan pada diri kita sirna, karena lantaran kita terlampau banyak mengkonsumsi hal-hal yang tidak diingini oleh Allah Subhanahu wa taala, sepertinya khamar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minuman khamar akibat buruknya adalah suatu perbuatan yang keji dan kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya tidak harus kita lakukan untuk demi kelanjutan daripada kesinambungan dalam kehidupan kita.
Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang berbahagia, yang selanjutnya, minuman-minuman khamar adalah induk dari segala maksiat. Ada salah satu falsafah, sebuah cerita, ada seorang ahli ibadah, ada di situ seorang anak kecil dan seorang wanita dan minuman. Maka tiga hal ini terjadilah dalam suasana peristiwa. Ahli ibadah ditangkap pada saat itu, dimasukkan dalam satu ruangan. Di situ ada seorang anak kecil, seorang wanita, dan salah satu minuman yang disediakan oleh mereka. Maka ahli ibadah diberikan satu pilihan bagi mereka. Apakah anak yang kau bunuh? Apakah seorang wanita yang akan kamu persetubuhi? Atau minuman ini yang akan kamu minum? Maka ahli ibadah berpikir, jikalau anak yang aku bunuh, maka aku telah berbuat dosa merugikan orang lain. Dan jikalau seorang wanita saya mensetubuhinya, maka ini lebih dosa lagi, karena sudah saya memberikan yang tidak baik kepada seorang wanita tersebut. Lalu ada seorang sebut segelas minuman. Minuman ini berisi alkohol. Lalu dia ambil satu alternatif, karena dengan minuman mungkin barangkali biar saya yang menanggung dosanya, tidak seperti apa yang telah disuguhkan dua tempat ini tadi. Lalu saya meminumnya. Setelah saya meminumnya beberapa teguk, lalu pikiran seorang ibadah ini menjadikan tidak waras, hilang akal, tidak terkendalikan lagi. Lalu nampak seorang anak, lalu dia bunuh, karena dia tadi sudah tidak waras dan hilang akal dalam kondisi situasi pada saat itu. Dan setelah dia bunuh seorang anak, maka nampak seorang wanita, lalu dia bersetubuh juga, karena nafsu dia naik, karena lantaran apa yang dikonsumsi ini tidak baik pada dirinya. Lalu apa akibatnya, kaum muslimin yang dirahmati Allah? Apa akibat daripada minuman ini? Makanya induk dari segala maksiat, minuman khamar yang memabukkan ini akan menghancurkan masa depan yang cerah bagi generasi muda yang akan datang. Maka tidak ada baiknya jika kita mengkonsumsi daripada minuman khamar ini. Selanjutnya, menjauhkan kita manusia dari kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam dunia ini. Dengan adanya minuman ini, kita hendaknya senantiasa selalu melihat apa yang harus kita lakukan. Jikalau ini menjadikan diri kita kurang, menjadikan jati diri kita kurang bermawas diri dalam kehidupan, malahan kita yang akan terjadi, kita akan terjumus daripada lembahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, pada pemirsa yang berbahagia, oleh karena itu saya sangat menghimbau pada seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa kita menjauhkan hal-hal demi untuk generasi muda yang akan datang. Sebagaimana dalam hadis Nabi, jikalau kita melakukan dan mengkonsumsi minuman-minuman khamar, yang sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar, barang siapa yang meminumnya minuman-minuman khamar, tidak diterima solatnya selama 40 hari, dan maka matinya nanti akan mati jahiliyah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai salah satu kesimpulan apa yang saya sampaikan pada saat ini, mari para generasi muda kita untuk saling berpacu demi hal yang positif untuk yang kita lakukan untuk masa depan kita, agar kita terhindar daripada mara bahaya dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini
bisa menjadikan motivasi dalam kehidupan dan menjadikan kita generasi yang berbakti pada nusa dan bangsa, terutama kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.